Tugas T246, Koneksi Antar Materi, Sutrisno SPD. PPG Calon Guru Unsri 2024 Mata Kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Warisan yang terukir dalam pembelajaran perjalanan pendidikan di Indonesia. Perjalanan pendidikan di Indonesia adalah bukti ketangguhan dan tekad bangsa untuk terus maju. Dari belenggu penjajahan hingga era pembelajaran digital, Indonesia telah melewati berbagai rintangan. Perjalanan ini menawarkan pelajaran berharga bagi generasi sekarang dan mendatang. Pendidikan memberdayakan individu dan mengangkat harkat martabat bangsa. Pendidikan adalah fondasi tempat masyarakat dibangun dan impian diwujudkan. Di Indonesia, keyakinan ini telah membentuk arah bangsa dan mengobarkan semangat untuk masa depan yang lebih baik. Di bawah bayang-bayang kolonialisme, benih-benih pendidikan di Indonesia. Benih-benih sistem pendidikan Indonesia ditaburkan selama era penjajahan Belanda, periode yang ditandai oleh kesenjangan yang mencolok dan akses terbatas pada pembelajaran. Pendidikan yang dipandang sebagai alat kontrol daripada pemberdayaan, sebagian besar diperuntukkan bagi elit Belanda dan segelintir bangsawan Indonesia. Periode ini menyaksikan munculnya dua aliran pendidikan yang berbeda, satu melayani Belanda dan orang Indonesia yang memiliki hak istimewa, dan yang lainnya, bentuk pendidikan yang lebih mendasar, ditawarkan kepada penduduk pribumi. Sistem pendidikan untuk elit Belanda mencerminkan model Eropa yang menekankan studi klasik, bahasa Belanda, dan budaya Barat. Sistem ini bertujuan untuk mempersiapkan individu untuk peran administratif dalam pemerintahan kolonial. Sementara itu, pendidikan yang diberikan kepada penduduk pribumi masih sangat dasar, berfokus pada keterampilan praktis dan dirancang untuk menghasilkan tenaga kerja yang tunduk pada rezim kolonial. Sistem dualistik ini memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, yang semakin memperkuat dinamika kekuasaan era kolonial. Namun, bahkan dalam sistem yang menindas ini, benih-benih perubahan mulai ditaburkan. Akhir abad ke-19 menyaksikan munculnya gerakan nasionalis yang berkembang di Indonesia. Gerakan ini yang dipicu oleh kesadaran yang berkembang tentang eksploitasi kolonial dan kerinduan untuk menentukan nasib sendiri, mengakui pendidikan sebagai alat yang ampuh untuk pembebasan. Mercusuar pencerahan Ki Hadjar Dewantara dan Fajar Pendidikan Nasional. Penjelajahan pendidikan di Indonesia tidak akan lengkap tanpa mengakui kontribusi monumental Ki Hadjar Dewantara, seorang pemimpin visioner dan bapak pendidikan nasional Indonesia. Lahir dari keluarga bangsawan Jawa, Dewantara bisa saja memilih hidup yang nyaman. Namun, keyakinannya yang tak tergoyahkan pada kekuatan transformatif pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia membawanya ke jalan aktivisme sosial dan reformasi pendidikan. Dewantara menyadari bahwa pendidikan di bawah pemerintahan kolonial dirancang untuk melanggengkan sistem penindasan. Ia membayangkan sebuah sistem pendidikan yang membebaskan pikiran dan jiwa rakyat Indonesia, menumbuhkan pemikiran kritis, kreativitas, dan rasa identitas nasional yang kuat. Filsafat pendidikannya yang tertuang dalam semboyan terkenal Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan, terus memandu para pendidik Indonesia hingga saat ini. Pada tahun 1922, Dewantara mendirikan Taman Siswa, sebuah lembaga revolusioner yang menantang sistem pendidikan kolonial. Taman Siswa, yang berarti Taman Siswa, mewujudkan filosofi Dewantara dalam menciptakan lingkungan yang memelihara dan merangsang, di mana anak-anak dapat belajar dan tumbuh secara holistik. Kurikulum sekolah ini melampaui pembelajaran hafalan, menekankan pembentukan karakter, kesadaran budaya, dan keterampilan praktis di samping mata pelajaran akademik. Warisan Dewantara melampaui Taman Siswa, meletakkan dasar filosofis untuk sistem pendidikan nasional yang menghargai potensi setiap anak Indonesia. Tamhandang letid blurs dagingdit. Benih-benih Merdeka Belajar meletakkan fondasi untuk pendidikan nasional. Fajar kemerdekaan pada tahun 1945 menandai titik balik bagi Indonesia, mengantarkan era harapan, pembangunan kembali, dan keinginan yang kuat untuk membentuk takdir baru. Pendidikan segera diakui sebagai landasan proyek pembangunan bangsa yang baru ini. Tahun-tahun awal kemerdekaan menyaksikan lonjakan inisiatif pendidikan yang bertujuan untuk mengatasi warisan kolonialisme dan memperluas akses belajar bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu tindak pertama pemerintah Indonesia yang baru dibentuk
adalah mengintegrasikan sistem pendidikan kolonial yang terfragmentasi menjadi sistem nasional yang terpadu. Tugas monumental ini melibatkan penggabungan berbagai kurikulum, standarisasi praktik pengajaran, dan mengatasi kesenjangan yang besar dalam sumber daya dan infrastruktur di seluruh Nusantara. Pemerintah juga memulai kampanye keaksaraan yang ambisius, menyadari bahwa penduduk yang melek huruf sangat penting untuk pembangunan nasional. Tahun 1950-an menandai munculnya Pancasila sebagai filosofi pemandu pendidikan di Indonesia. Pancasila yang menekankan persatuan nasional, keadilan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa menjadi sangat erat kaitannya dengan sistem pendidikan. Sekolah-sekolah ditugaskan tidak hanya untuk menanamkan pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai persatuan nasional, toleransi, dan komitmen untuk kebaikan bersama kepada siswa. Periode ini juga menyaksikan pendirian lebih banyak universitas dan lembaga pendidikan tinggi yang mengakui kebutuhan akan tenaga kerja terampil untuk mendorong pembangunan nasional. Meskipun menghadapi tantangan, fondasi untuk sistem pendidikan nasional yang dapat diakses oleh semua orang dan dijiwai dengan nilai-nilai Pancasila telah diletakkan dengan kokoh selama periode transformatif ini. Kurikulum di Indonesia telah mengalami banyak perubahan selama bertahun-tahun. Awalnya, kurikulum sangat dipengaruhi oleh penjajah, tetapi pasca kemerdekaan, kita melihat pergeseran ke arah pendekatan yang lebih nasionalis. Saat ini, fokusnya adalah pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan pendidikan karakter. Evolusi ini mencerminkan komitmen kita untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan abad ke-21. Diperkenalkannya wajib belajar menandai momen penting dalam sejarah pendidikan Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki akses terhadap setidaknya 9 tahun pendidikan dasar. Dengan mewajibkan pendidikan, pemerintah berupaya untuk mengurangi buta huruf dan meningkatkan kesetaraan sosial. Dampaknya sangat besar, jutaan anak mendapatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang. UU Nomor 20 Tahun 2003 atau Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional merupakan kerangka kerja yang komprehensif untuk pendidikan di Indonesia. Undang-undang ini menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif dan adil bagi seluruh warga negara. Ini juga menyoroti perlunya pendidikan berkualitas yang dapat diakses oleh semua orang, tanpa memandang latar belakang sosial ekonominya. Janji dari undang-undang ini adalah untuk menciptakan masyarakat yang lebih terdidik dan berdaya, yang mampu memajukan bangsa. Teknologi telah benar-benar mengubah lanskap pendidikan di Indonesia. Dengan munculnya perangkat digital dan platform daring, belajar menjadi lebih mudah diakses daripada sebelumnya. Siswa dari berbagai latar belakang kini dapat terhubung, berkolaborasi, dan belajar dengan cara yang tidak terbayangkan beberapa dekade yang lalu. Tumbuh besar di daerah pedesaan, saya menghadapi banyak tantangan dalam mengakses pendidikan berkualitas. Tapi Anda tahu, semuanya berubah sekarang. Inisiatif yang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara pendidikan perkotaan dan pedesaan sudah mulai membuat perbedaan nyata. Ini belum sempurna, tetapi kita bergerak ke arah yang benar. Mempersiapkan siswa kita untuk masa depan membutuhkan pendekatan yang berpikiran maju. Kurikulum modern sekarang menekankan pada berpikir kritis, kreativitas, dan literasi digital. Dengan membekali generasi muda kita dengan keterampilan-keterampilan penting ini, kita sedang membuka jalan bagi Indonesia yang lebih cerah dan lebih inovatif. Perjalanan pendidikan di Indonesia adalah perjalanan yang penuh dengan ketahanan, inovasi, dan komitmen yang tak tergoyahkan. Dari masa-masa awal pendidikan kolonial hingga era digital, setiap era telah menyumbang warisan pembelajaran yang kaya. Saat kita menatap masa depan, janji pendidikan terus menginspirasi dan mendorong kita menuju kejayaan yang lebih tinggi. Dengan setiap langkah maju, kita menghormati masa lalu kita dan membangun fondasi bagi generasi mendatang.